Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG. Dan untuk IHSG hari ini turun cukup dalam 0,8% ke level 7020 ya. Kemarin naik tinggi, sekarang turunnya lumayan dalam. Tadi di awal market sempat hijau dulu, sempat naik ke level 7090, langsung dibanting turun cost di 7020. Kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 1 Desember, secara keseluruhan untuk aslinya net sell ya, ini harus hati-hati juga untuk besok karena hari ini asingnya keluar cukup banyak di saham BBCA 405M, di saham Telkom asingnya keluar lagi cukup banyak hari ini 235M, di Astra asingnya net sell 146M, di GGRM asingnya net sell 100M, dan di Gotoh asingnya net sell 58M ya. Gotoh loh ini yang ARB hari ini nggak ada perlawanan, aslinya ternyata jual 58M ya. Kalau kita cek untuk transaksi, valuasi transaksi IHSG hari ini nggak seliquid yang kemarin ya. Dan hari ini yang paling banyak dibeli asing adalah saham Bank BRI. Di saham Bank BRI asingnya masih berani masuk cukup banyak. Hari ini net buy 174M. Jadi walaupun di BBCA asingnya distribusi cukup banyak, di BBRI masih terus masuk ya untuk asingnya. Hari ini masih net buy 174. Selain BBRI asingnya juga masuk di MTKI, NDF, Antam, Pegas. Nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng dan secara keseluruhan untuk asingnya net sell ya, karena kalau melihat transaksi hari ini asingnya net sell, sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk saham untuk indeks IHSG besok akan dibuka merah dulu ya. Mudah-mudahan aja untuk IHSG walaupun merah harganya masih bertahan di atas 6.955 itu cukup aman ya. Kalau target penurunannya besok ya mudah-mudahan sampai sini aja ya, sampai ke level 6.990-an ya. Ini area support terdekat IHSG secara histori ya. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham BBCA. Dan untuk saham BBCA hari ini turun koreksi cukup dalam 3,2% ya, setelah kemarin naik tinggi, hari ini langsung dibanting. Dan ini tanggal 1 ya, berarti tanggal 1 itu pas ex date-nya untuk BBCA. Jadi sebenarnya wajar lah ya kalau saham setelah come date itu harganya dibanting turun. Tapi karena ini Bank BCA ya, market cap terbesar di IHSG, jadi kemungkinan ini yang salah satunya bikin IHSG merah ya. Selain Gotoh ARB, BBCA juga turun cukup dalam hari ini 3,2% ke level 9.000. Kalau secara teknikal ini kurang bagus. Kurang bagus karena BBCA berhasil breakdown ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 9.050, 9.025 itu area resisten BBCA untuk saat ini ya. Kalau tadi itu supportnya, sekarang udah jadi resistennya karena breakdown untuk BBCA. Kemungkinan besok gimana kalau secara teknikal, besok kalau belum bisa breakout lagi di atas 9.050 ya, ada kemungkinan BBCA konsolidasi dulu di bawah resistennya ya. Kalau kita cek untuk transaksi BBCA hari ini BBCA tanggal 1 Desember secara keseluruhan yang jualan itu AK, ZP, YU, CC, RX, BB, AG ya. Dan yang paling banyak AK, ZP, AK net sell 251M, ZP net sell 138. Mereka asing ya. AK asing dan AK lokal jualan. Jadi AK asing net sell 202M, AK lokalnya net sell 24M ya. ZP jualan 182M. Yang masuk untuk asingnya ada BK, BK-nya masuk 156,5M di saham BBCA hari ini ya. Cuman secara keseluruhan untuk BBCA hari ini asingnya net sell cukup banyak ya. Ini yang nampung paling banyak cuman BK aja, yang jadi market maker utamanya ZP. ZP-nya net sell kalau kita cek kemarin itu kayaknya yang masuk paling banyak CS ya. Kita cek tanggal 30 kemarin CS net buy 1,1 triliun ini. Ini kemarin CS masuk 1,1 triliun dan hari ini apakah CS-nya tampil hari ini tanggal 1 Desember?
Untuk CS-nya nggak tampil ya. Di sini untuk CS nggak ada, nggak masuk sama sekali hari ini. Jualan juga jualan ya. Ini CS malah jualan 15M untuk saat itu nih, tapi nggak sebanyak yang kemarin melakukan akumulasi ya. Jadi kemungkinan untuk CS-nya masih hold di saham BBCA. Jadi mudah-mudahan ada harapan ya, misal ada teman-teman yang nyangkut kalau ada ya, karena untuk BBCA itu jarang retail yang minat trading ya. Kemungkinan sih invest itu pun juga kalau masuk saat ini ya sebenarnya telat lah ya untuk saham BBCA, tapi tetap disclaimer ya, kalau menurut saya sih amannya besok untuk BBCA kalau belum bisa breakout di atas 9.050 ya mending wait and see aja dulu ya, takutnya masih turun konsolidasi di bawah 9.025 9.020. Oke, itu untuk saham BBCA, perhatikan saya level ini 9.025 9.050 itu area resistennya, bisa breakout di atas itu cukup bagus untuk BBCA, tapi kalau belum bisa breakout mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI, dan untuk saham BBRI hari ini turun koreksi. Walaupun aslinya masih net buy 170-an M, harganya turun ya. Di awal market tadi langsung open gap atas, jadi untuk BBRI open gap atas, ya tak recall lagi, tadi sempat naik ke level 5020 langsung ditarik turun ya. Dan untuk BBRI ini lumayan tinggi, udah naik cukup tinggi. Gap yang di sini udah ketutup juga. Jadi kalau koreksi dan yang masih hold di saham BBRI, misal hari ini belum jadi taking profit atau emang mau invest untuk jangka panjang di BBRI, amannya kalau mau average dan lagi mending nunggu di bawah sini aja ya. Secara teknikal seperti itu, kita juga nggak tahu apakah BBRI akan turun sampai ke area sini atau enggak, tapi kalau lihat transaksinya coba aslinya sih masih net buy. Untuk BBRI hari ini tanggal 1 Desember, ini aslinya dulu ya. Kita cek untuk aslinya yang masuk itu ada ZP masuk 280M, RX net by 83M, YU net by 54M, dan ada yang jualan ya. Ini BK net sell 197M. Apakah mungkin BK-nya itu jualan di BBRI kemudian masuk di BBCA ya, kita juga nggak tahu ya apakah itu satu pihak atau beda. Tapi untuk hari ini sih BBRI masih diakumulasi oleh ZP, dan kalau kita cek dari tanggal 28 dari kemarin Senin, untuk ZP-nya itu udah net by 933M ya. Jadi untuk BBRI ini emang diakumulasi oleh ZP beberapa hari terakhir, dan untuk BK-nya emang terus jualan ya, emang cenderung jualan. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, BK-nya terus jualan, udah net sell 510M kalau kita cek dari tanggal 28, dan untuk sampai hari ini ZP-nya masih masuk dan BK-nya masih jualan. Selama ZP ini masih masuk ya, hari ini ZP masih masuk ini 274. Jadi selama ZP masih masuk, kemungkinan untuk saham BBRI harganya masih dijaga ya. Jadi buat teman-teman yang hold di saham BBRI, selama ZP-nya belum distribusi harusnya aman ya kalau ngikutin ZP. Cuman buat patokan aja, ini secara teknikal supportnya di area sini ya cukup jauh. Jadi walaupun besok masih ada kemungkinan naik, ya mending nunggu breakout aja ya. Tapi tetap disclaimer, mending nunggu breakout di atas 4.980, dan bener-bener breakout ya, bukan cuma lewat aja atau nunggu di bawah. Kalau turun di bawah di 4.760, ini area supportnya saat ini, area 4.980 udah jadi resisten untuk saat ini. Oke, itu untuk saham BBRI sih. Untuk aslinya masih net buy, ZP-nya masih terus masuk, jadi turunnya ini kemungkinan cuma koreksi aja, nggak menutup kemungkinan untuk besok langsung hijau ya, nggak menutup kemungkinan seperti itu, kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham GoTo. Untuk saham GoTo hari ini langsung dibuka ARB dan nggak ada perlawanan naik ya. Ini nggak ada perlawanan untuk saham GoTo. Kira-kira ini ya, apakah investor besarnya yang selama ke lock up itu nggak bisa buang barang hari ini dan kemarin, apakah buang barang, apakah hari ini buang barang ya? Kalau menurut saya kita coba cek aja bareng-bareng ya. Soalnya ada yang berasumsi seperti itu, setelah lock up-nya dibuka, investornya buang barang. Kalau kita cek hari ini sebenarnya yang buang barang itu asing loh ini. Ini kita bisa lihat bareng-bareng yang jualan asing. BKCSZP asing ya.
Jadi kalau kita perhatikan juga valuasi transaksi hari ini sepi untuk Gotoh, ini kita bisa lihat bareng-bareng yang paling gede itu asing semua, BKCS, ZP ini yang jadi market maker utama, ketiganya asing dan ketiganya distribusi, kemungkinan ini yang bikin ARB dan para investor-investor besar kemungkinan masih wait and see dulu ya di saham Gotoh, dia belum mau goreng, mungkin nunggu asingnya keluar dulu ya, kita nggak tahu ya. Yang ya setahu saya untuk Gotoh itu emang didominasi oleh lokal, yang jadi bandarnya itu lokal, ini setahu saya, kalau salah bisa koreksi. Dan kalau lihat transaksi hari ini yang distribusi lokal dan belum ada yang nampung, itu tandanya para investor besarnya atau bandarnya yang sebelumnya ke lock up itu belum jual barang di market reguler ya. Itu setahu saya. Kalau kita cek di datanya seperti ini kok. Kemudian misal eh, investor besarnya itu buang barang, ya itu pertanyaannya seperti itu. Yang nampung siapa? Ketika asing jualan segini aja ya, segini nilainya sekitar kalau kita cek ya total sekitar 50-an M, itu nggak ada yang nampung, nggak ada yang berani naikin, ini nggak ada yang nampung, harganya langsung ARB. Jadi kemungkinan kalau investor besarnya itu buang barang, ya itu malah ya lebih nggak ada yang nampung ya. Jadi kemungkinan untuk investor yang ke lock up itu masih wait and see aja dulu, masih nunggu momen kapan waktunya diterbangin, apakah nunggu retailnya cut loss dulu ya kita juga nggak tahu, tinggal kuat-kuatan aja apakah siapa yang berani ngehold saham Gotoh sampai di harga terendahnya ya kita lihat aja. Setahu saya untuk saat ini yang floating loss itu bukan cuma retail ya, Telkom floating loss cukup gede, PD, YU eh, yang punya average di 300-an pasti floating loss-nya juga lebih gede ya. Dan untuk para pemegang sahamnya yang kemungkinan masih punya banyak barang itu kalau dibuang di market saat ini juga nggak ada yang nampung, jadi mending wait and see aja dulu untuk saham Gotoh. Jadi buat teman-teman yang masih mau hold dan agak keganggu psikologinya dengan market Gotoh yang ARB turun cukup dalam, mending nggak usah lihat chart aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing, atau mau cut loss pindah di saham lain ya itu eh, disclaimer ya. Mungkin kalau sebagian retailnya cut loss baru dinaikin ya kita juga nggak tahu, kita lihat aja ke depannya gimana. Tapi untuk menurut saya sih untuk saham Gotoh mungkin nunggu waktu aja buat rebound ya. Sampai saat ini untuk eh, investor besarnya, market makernya yang selama ini ke lock up masih wait and see aja dulu, itu menurut saya ya. Buat teman-teman yang nggak setuju ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Kemungkinan untuk besok karena hari ini masih sepi, nggak ada yang nampung, selama market makernya masih wait and see, ada kemungkinan turun bahkan ARB. Jadi yang kuat-kuat mental aja lah ya di saham Gotoh ini. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau misal besok ARB akan dibuka di harga berapa, kita coba hitung bareng-bareng. 141 dikalikan 93%. Kalau besok ARB untuk Gotoh akan dibuka di harga 132. Di area sini, kalau ARB ya, ya kalau enggak itu malah bagus lah ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini masih sepi, misal besok market makernya atau investor besarnya masih wait and see, ya nggak menutup kemungkinan siapa yang mau naikin Gotoh retail ya, mana sanggup. Nah, gitu aja untuk saham Gotoh ya. Selanjutnya kita cek saham MTEK. Untuk saham MTEK hari ini turun ya. Tadi di awal market sempat naik, padahal kemarin aslinya udah mulai masuk ya. Hari ini untuk saham MTEK open gap atas sempat naik langsung dibanding turun. Kalau secara teknikal ini berhasil breakdown di bawah 1280, berhasil breakdown di bawah supportnya, jadi agak was-was ya. Jadi yang belum punya posisi mending wait aja dulu. Dan buat teman-teman yang misal tadi masuk di saham MTEK dan mau average down, masih mau hold, yakin kalau MTEK naik lagi ya jangan buru-buru average down. Karena target penurunan MTEK kalau masih turun terus bisa ke area sini 1100 ya. Ini area support MTEK secara histori loh ini. Kalau secara Fibonacci malah di area 1000. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin aksinya mulai masuk, hari ini gimana di saham MTEK? MTEK hari ini tanggal 1 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh AK CS. AK asing lah ya, jadi kemarin itu tanggal 30. Kalau kita cek dari tanggal kemarin, tanggal 30 untuk yang masuk BK, YU, KZ, ZP.
Ya, jadi hari ini AK cut loss soalnya kemarin AK keluar soalnya kemarin itu AK asing masuk tuh. Ini kita lihat benar-benar tanggal 30 kemarin yang masuk ada AK BK dan hari ini yang keluar AK. Tapi untuk BK-nya masih masuk ya. Hari ini BK-nya tambah muatan. Hari ini BK asing tanggal 1 tambah muatan 5M. Jadi BK-nya masih masuk. Mudah-mudahan sih BK-nya mau jaga harga aja ya di saham MTEK, tinggal nunggu waktu aja. Kalau lihat histori sih udah turunnya cukup dalam. Jadi kalau yang belum punya posisi mending wait and see aja. Mending nunggu breakout di atas 1285 lagi atau nunggu di bawah sini kalau masih turun ya. Oke, itu untuk saham MTEK. Hari ini sih didistribusi oleh AK asing, tapi BK-nya nambah muatan. Mending nunggu momen yang bagus buat entry aja ya. Untuk saat ini sih kurang bagus kalau misal besok langsung AK, kecuali kalau besok langsung naik berhasil breakout di atas 1285 dan ada yang jaga harga di area sini ya, ada yang jaga harga di area sini lah, itu cukup bagus buat masuk. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Untuk saham Bumi hari ini konsolidasi walaupun ditutup surplus 1,1%. Untuk saham Bumi hari ini langsung open gap atas. Open di harga 185 sempat naik turun kemudian naik lagi kelas 184. Kalau kita cek untuk transaksinya Bumi hari ini Bumi hari ini tanggal 1 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh IF, SQ, AI, yang masuk AZ, YU, MG, yang jadi market maker utamanya MG. Ya. MG-nya net B 12,3 dan kalau kita cek untuk valuasi transaksinya cenderung sepi, nggak terlalu liquid, jadi kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini harganya akan di area sini-sini aja. Kalau seingat saya kemarin itu untuk Bumi diakumulasi oleh CS ya, CS asing tanggal 30 ini kita bisa lihat bareng-bareng CS masuk 206M kemarin itu. Dan untuk hari ini tanggal 1 untuk CS-nya, hari ini tanggal 1 untuk CS asing mana? CS asing net buy 19 juta aja, nggak mas, berarti ya bisa dikatakan untuk CS-nya nggak tampil lah ya, cuma 19 juta, nggak terlalu rame, jadi kemungkinan untuk besok sih harganya akan di area sini-sini aja dulu, masih konsolidasi untuk saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi, dan buat yang mau minat masuk di saham Bumi sih, namanya pas harganya di area bawah sini ya, kalau di tengah sini mending wait and see aja, mending nggak usah, ya disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bumi supportnya masih di 168 ya, ini support konsolidasinya untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini open gap atas ya, candlenya merah walaupun ditutup surplus 0,78%. Untuk Adaro hari ini opennya di harga 3.930 langsung turun. Kira-kira apakah besok masih bisa naik atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksi Adaro hari ini, Adaro hari ini tanggal 1 Desember secara keseluruhan ada yang akumulasi sih. DX masuk 33,8M, tapi DX-nya itu DX lokal ya. Jadi untuk saham Adaro hari ini didominasi oleh lokal, yang distribusi lokal, yang masuk juga lokal. Secara keseluruhan sih lebih banyak yang jualan ya. Nah, yang jualan sih kalau kita perhatikan SQ, XC, DR, cuman yang keluar ini sebagian retail keluar lah ya di saham Adaro. Kemungkinan seperti itu. Yang akumulasi DX. Untuk asingnya net buy, cuman nggak terlalu banyak. Net buy berapa ini? Net buy, jadi untuk sama Adaro hari ini asingnya net buy berapa? Adaro net buy 12M lah, lumayan ya. Kemungkinan untuk besok di saham Adaro, kalau kita cek hari ini yang jadi market maker utamanya BKAK, BK-nya net sell ya, jadi kemungkinan ini yang nurunin itu BK, kemungkinan sih seperti itu. Kemungkinan gimana ya, udah di tengah seperti ini nanggung sebenarnya ya, kalaupun mau masuk amannya nunggu koreksi aja di bawah ya. Tapi ya tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini sih ada DX masuk 33M cukup banyak, cuman yang jualan lumayan banyak. Kalaupun naik resistennya masih di sini 4020. Jadi ya kemungkinan menurut saya malah konsolidasi dulu untuk besok ya. Kita lihat aja Adaro besok gimana. Kalau udah di tengah seperti ini, kalaupun mau masuk ya nanggung ya. Untuk saya sih seperti itu.
Tapi kalau buat teman-teman ya disclaimer ya, kalau minat masuk di saham Adaro di harga saat ini ya. Ini sih udah di tengah sih nanggung. Mending nunggu di bawah aja sini. Atau nunggu breakout ya kalau emang Adaro bisa naik lagi ke 4020. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Jadi untuk saham sektor pertambangan ikuti aja harga komoditasnya, ikuti aja harga kowalnya. Kalau harga kowalnya masih bertahan di atas ya, ya nggak menutup kemungkinan untuk Adaro juga masih di atas untuk harganya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham PSBK. Untuk saham PSBK ini hari ini ARB ya cukup menarik. Tadi di awal itu ditarik naik dulu di awal-awal, habis itu dibanting turun ya. Gagal mempertahankan posisinya di atas 320. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Kita tahu, kita cek kalau kemarin itu untuk BSBK, PG-nya net sell distribusi 50-an M. Untuk hari ini siapa yang distribusi? Kalau kita cek untuk transaksi BSBK hari ini yang distribusi. BSBK hari ini tanggal 1 Desember yang distribusi ZP. ZP ya. Partnernya BK, partner PG ya. Kemarin PG-nya aja 50-an M, hari ini ZP gantian distribusi 38,7 M. Kalau kita cek valuasi transaksi ZP 147 M, jadi kemungkinan tadi di awal market yang nge-HK dulu itu kemungkinan kontribusi dari ZP ya. Salah satunya selain ZP kemungkinan YP juga, karena hari ini yang di market maker utamanya itu YP dan ZP. Keduanya net sell. Untuk YP ini cenderung scalping, dia trading lah ya, scalping banget. Sedangkan ZP ini cenderung distribusi, walaupun valuasinya 147 itu paling di awal-awal dia nge-HK dulu untuk si YP, habis itu dibanting turun. Yang masuk hari ini ada SHP, SCP, FSLH, EP ya. Oke, ya, di harga di atas ini juga masih ada juga ya retail yang berani masuk ya. Entah itu berani masuk atau kejebak masuk, nggak sempet niatnya nyopet tapi nggak sempet keluar ya, kita nggak tahu. Yang pasti untuk BSBK terlalu beresiko sebenarnya untuk masuk saat ini, karena kemarin PG udah distribusi, hari ini gantian ZP yang distribusi. Kemudian untuk besok sih menurut saya akan cenderung turun, bahkan bisa ARB ya untuk saham BSBK ini. Soalnya kalau kita cek transaksi dari kemarin tanggal 30, kita bisa lihat bareng-bareng di sini. Dari tanggal 30 PG udah net sell 53 ini kemarin, untuk ZP-nya net sell 37 ini hari ini ya. Gantian distribusi, jualannya di atas ya. Pinter-pinter ya. Dan kalau besok ARB akan ke harga berapa? Coba kita hitung bareng-bareng. 316 kalikan 93%. Kalau besok BSBK ARB akan open di harga 294, di area sini sedikit di atas resist, di atas support. Jadi untuk support secara Fibonacci di 292. Kalau besok ARB akan open di 294. Jadi buat teman-teman yang misalnya nyangkut nih, masih nyangkut di saham BSBK, belum sempat taking profit karena baru tadi masuk, atau yang kemarin udah masuk di bawah sini yang udah floating profit dan misal besok bisa keluar, mending keluar aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk BSBK, PG-nya udah distribusi lagi, sekarang ZP udah distribusi lagi, jadi mending wait and see aja untuk BSBK. Kalau kita cek warannya hari ini turun 1 poin. Kalau ke level 5 ya, turun lagi padahal tadi udah naik 1 poin. Kalau kita cek apakah masih sepi untuk BSBK warannya. Ya, untuk BSBK waran hari ini tanggal 1 Desember masih sepi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. PDIUGR ini net valuasinya kecil-kecil, malah didistribusi oleh MGYP yang jadi market maker utama hari ini. MG ya, MG yang paling gede valuasinya itu pun net sell 296 juta. Jadi kemungkinan apa ya? Ya PG dan ZP-nya atau market maker warannya di BSBK dalam jangka waktu dekat itu kemungkinan akan wait and see aja dulu, akan membiarkan harganya di bawah. Kemungkinan sih seperti itu. Mungkin akan dinaikkan dulu, digoreng lagi kalau sebagian retail atau yang bukan market maker keluar ya, atau cut loss. Kemungkinan sih seperti itu. Tapi tetap disclaimer ya, yang masih hold di saham BSBK waran ya sabar aja. Kalau rugi waktu ya itu resiko lah, resiko nyangkut di saham gorengan.
Oke, itu untuk saham BSPK dan PSPK Waran, dan mungkin ini aja dulu untuk video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Bermanfaat, tetap disclaimer. Terima kasih.